Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Hadirin, insyaallah kita akan membaca kitab An-Nasaih Diniyah yang insyaallah akan saya jelaskan sesuai dengan kemampuan saya. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Namun terlebih dahulu, majelis ilmu seperti ini seharusnya terutama di zaman sekarang jangan kita tinggalkan. Sekalipun mungkin Anda hanya bisa sebulan sekali. Lebih baik lagi kalau 2 kali, 3 kali, dan 4 kali, dan seterusnya. Banyak sekali keuntungan yang akan Anda dapatkan ketika Anda duduk di majelis ilmu, walaupun Anda tidak paham. Apalagi kalau paham. Tidak pahamnya seseorang duduk di majelis ilmu itu bermanfaat. Apalagi kalau dia paham. Satu hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang sebelumnya saya akan bacakan ayat suci Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, hal yastawi alladhina la ya'lamun wal ladzina la ya'lamun yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Pertanyaan dari Allah, apa sama orang yang bodoh dengan yang alim? Enggak sama. Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu lebih daripada orang-orang yang beriman tapi ilmunya kurang. Orang yang beriman tinggi derajatnya, tapi beriman dari ilmu dia lebih tinggi lagi derajatnya. Salah satu hadis Nabi kita Muhammad SAW untuk menyemangatkan kita hadir majelis ilmu adalah man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat yang baik untuk menuntut ilmu agama, keluar dari rumah, kemudian dia pulang ke rumah, itu dia berada di jalan Allah fisabilillah. Maknanya, mudah-mudahan panjang umur ya. Seandainya kita berangkat dari rumah barangkali 20 langkah atau 50 langkah, di langkah yang ke-15 Allah mengambil nyawa kita, Anda min ahlil jannah. Berkah apa? Berkah karena mau hadir majelis ilmu. Hebat sekali itu ilmu. Karena apa? Semua perlu kepada ilmu. Kita semua perlu kepada ilmu. Ya. Dengan ilmu kita akan paham sesuatu itu. Inda ta'alluqi bil ilm yu'raf syai'. Ketika ilmu dipadu dengan sesuatu, Anda akan paham apa itu. Mari kita lihat sekarang. Orang yang sudah belajar 5 tambah 5 tambah 5, dengan mudah dia akan menjawab berapa? 15. Kenapa? Ada ilmunya. Ilmunya nggak kelihatan. Jadi dalam hati dia. Dirangkum dengan otaknya. Allah yang menciptakan itu semua. Ketika ilmu itu ditempel kepada sesuatu, kita akan tahu. Contoh misalnya orang Betawi senang ikan pepes. Mau ikan pepes? Apa tuh ikan pepes? Kalau yang nggak tahu, nggak paham. Tapi kalau ibu-ibu yang paham, oh ini ikan, tadinya begini, ditambah bumbu ini, terus dimasak. Jadilah ikan pepes. Ilmu. Anda berangkat ke Jakarta, mau menuju satu rumah di jalan A, RT sekian, RW sekian, semuanya kita paham. Ketika kita jalannya sudah tahu, mudah sampainya. Tapi kalau belum tahu, perlu ada cara. Apa caranya? Nanya. Iya kan? Di mana rumah si fulan? Sampai oh sebelah mana? Sebelah kanan, sebelah kiri. Bagaimana bentuk rumahnya? Nomor berapa? RT berapa? Itu menambah ilmu Anda. Jadi ilmu nggak begitu datang sendirinya, saudara-saudara. Nggak bisa orang diam di rumah terus jadi alim, nggak bisa. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Belajar. Nggak ada orang yang jadi terus lahir pinter, nggak ada. Kecuali Allah inginkan itu barangkali ya. Seperti para anbiya wal mursalin. Kalau kita ini perlu belajar. Lo belajar di rumah saya nggak bisa. Nggak sama orang yang bodoh sama orang yang pintar lain.
ngomongnya lain, akhlaknya lain, cara berpakaiannya lain, cara berjalannya mungkin lain, cara bicaranya lain, cara bekerjanya lain. Kenapa? Karena punya ilmunya. Dan semua mesti pakai ilmu. Maaf, nyuri mesti pakai ilmu. Kalau dia nggak pakai ilmu, digebukin orang. Ya kan? Punya ilmu dia. Ilmu apa? Ilmu nyuri. Nggak bener. Ya kan? Seperti itu. Jadi semua perlu memakai ilmu. Dan ilmu banyak ya. Ilmu Allah, Masya Allah, luas. Nah, diantaranya kitab yang dikarang oleh Sayyidina Imam Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, yaitu kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Kitab Nasaih Diniyah. Nasihat-nasihat keagamaan. Dari judulnya aja kita paham nih. Ini kita bakal nasihatin kita urusan agama. Perlu nggak kita sama agama? Perlu nggak? Perlu, saudara. Bib Ali nanya, Bib, agama apaan sih, Bib? Agama Islam. Gampang aja tuh arti agama. Agama itu aturan-aturan. Aturan siapa? Presiden, menteri, lurah, camat? Bukan. Aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang membawanya di muka bumi? Diwahyukan kepada para nabi. Jadi agama Islam seolah-olah aturan-aturan Islam. Orangnya namanya Muslim. Orang Islamnya namanya Muslim. Si fulan Muslim, agamanya Islam. Berarti orang-orang yang beragama itu orang yang punya aturan. Kenapa? Karena agama aturan. Aturan apa, Bib? Aturan sholat, aturan puasa, aturan zakat, aturan haji, aturan pernikahan, aturan perdagangan, aturan hukuman. Semua ada. Maka ketika orang mengamalkan ilmu agama, walaupun negeri itu bukan Islam kayak Indonesia yang punya undang-undang sendiri, orang Islam lebih hebat. Kenapa? Dua dia punya aturan. Aturan Allah sama aturan manusia. Terus ketika berdampingan, ada sesuatu, mana yang didahulukan? Hukum Allah apa hukum manusia? Kalau dia orang Islam, dia mendahulukan hukum Allah. Nah, ini aturan-aturan mesti dipelajari. Di mana dipelajarinya? Di mall? Di pasar Minggu? Hah? Bukan. Dipelajarinya aturan-aturan Islam itu di madrasah, di majelis yang semacam ini. Ini buat siapa? Buat orang-orang yang nggak sempat ngaji. Makanya ilmu-ilmu yang didapatkan di pengajian ini bagus, baik, tapi tidak seperti orang yang khusus belajar di ma'had, di pesantren, ya, di sekolah. Nah, orang-orang yang terlambat, tidak ada kata-kata terlambat untuk menuntut ilmu. Ngaji. Di mana? Di pengajian. Secara umum kan kita akan dapatkan nanti. Nanti akan dibahas soal zakat, akan dibahas soal puasa, akan dibahas soal ilmu, akan dibahas soal perkawinan, ya, akan dibahas soal perdagangan. Semua akan dibahas, insya Allah, berkat kita duduk di majelis ilmu. Modalnya mau. Modalnya apa? Mau. Emang ditarik bayaran Habib Ali nih? Siapa yang masuk ke Masjid As-Sa'adah untuk hadir ilmu, satu orang 50.000, kagak ada yang datang. Kalau pakai duit, kagak ada yang datang. Tapi kalau di sini ada biduan, ada penyanyi, kontes, sekali masuk 100.000, berebut orang, saudara. Kenapa? Setannya banyak. Kalau ngaji ilmu, setannya narik. Kalau urusan maksiat, diulur kita, ditambahin, digampangin, dimudahin, disenengin. Inilah ujiannya orang yang menuntut ilmu. Bib, apa sih kira-kira pertama orang yang suka jadi nggak mau nuntut ilmu? Bosan. Ini penyakit ilmu nih, bosan. Kadang-kadang bosan duduknya, kadang-kadang bosan juga sama gurunya. Itu penyakit tuh. Pasti Anda merasa nih, nggak usah diomongin, masa bosan nggak dengernya. Itu ada. Itu penyakitnya menuntut ilmu. Kalau kita memang mau ingin mengetahui, sabar. Orang yang duduk di majelis ilmu, duduk di jalan kereta api. Emang kereta api kalau di jalan bisa belok? Kagak ada. Ente duduk di jalan kereta api, ada kereta api. Kalau nggak pergi, kena. Sama tuh kita duduk di depan ulama yang benar, majelis ilmu yang benar.
Ketika dikeluarin keterangan-keterangan, nih haram, nih halal, nih benar, nih salah. Kalau ente salah kan kena. Nggak bisa lari kita, pasti kena, saudara-saudara ya. Jadi hadirin, mari. Kalau kita mau banding-banding, biasanya orang lebih senang cari duit daripada cari ilmu. Cari duit, orang berani ngeluarin duit buat dapat kerjaan. Pergi jauh, capek, hasil belum tentu, betul nggak? Ini berangkat ke pasar nih, emang udah tahu Anda bakal dapat untung sekian juta? Nggak, belum tentu. Pergi ke Singapura buat perjalanan dan segala macam, belum tentu sesuai dengan yang Anda inginkan. Tapi orang senang terus, kenapa? Bayangannya sudah ada, bakal dapat untung, bakal. Padahal baru cita-cita, belum tentu. Tapi majelis ilmu Anda datang ke sini, pertama bisa dapat jihad, sawab sabilillah, kita bisa husnul khatimah. Nggak ada siapa-siapa yang jalan ke mall, pulang pergi, di tengah jalan mati, dia masuk surga. Ada? Nggak ada. Dia mencari dunia, boleh, disuruh cari dunia, boleh. Tapi kalau ini sudah jelas ganjarannya. Duduk di majelismu, jelas ganjarannya. Ikan di dalam laut, mintain ampun buat kita. Malaikat bukakan dia punya sayap untuk kita, maksudnya mendoakan kita, memudahkan kita. Di mana adanya? Di sini. Tapi orang kadang-kadang malas majelis ilmu. Kenapa? Nggak kelihatan nih urusan akhirat nih, ganjarannya kan kagak kelihatan. Contohnya siapa sedekah 1 dibayar sama Allah 10, ente sedekah 10.000, emang terus dapat 100.000? Dapat nggak? Kenapa sebagian Anda mau bersedekah? Karena Anda punya iman, ada ilmunya. Bahwa Nabi mengatakan Al-Hasan, Al-Quran mengatakan Al-Hasan ba'asyir amsalya, kebaikan itu dengan 10 kali lipat. Tapi belum tentu langsung 100 dapat 1.000, 100.000 dapat 1.000.000. Semua sedekah saudara orang, kan nggak dapat, diuji sama Allah. Kadang-kadang udah 5 kali ngerjain sedekah belum dapat apa-apa, malah kadang-kadang diuji ada kerugian lagi. Dilihat sama Allah SWT, tetap nggak nih ini istiqomah nggak nih orang? Saudara, kalau berbuat baik belum tentu Allah memberikan Anda kepada yang Anda inginkan. Contohnya, kita belum masuk ke sini ya Habib ya, tapi insya Allah ada manfaatnya nih. Kita sedekah, kita tahu bahwa sedekah itu diganti 10 kali. Jadi kalau 1.000 dapat berapa? 10.000. Belum tentu. Ente udah 3 hari 10.000, kagak dapat apa-apa. Datang nih bapak nih kepada saya, Bib, apaan Bib? Ente bilang katanya 10.000 gantiannya. Saya udah 30.000 nih, mestinya saya dapat 300.000, nggak dapat apa-apa. Salah nih, kurang ilmunya. Kata ulama, ganjaran-ganjaran yang diberikan oleh Allah itu bisa nggak seperti yang kita harapkan. Kita pengen 100.000 dapat 1.000.000, belum tentu. Tapi misalnya hari itu pagi-pagi Anda ngeluarin 100.000, sudah ditulis bakal ketabrak kereta api. Biasanya kalau ketabrak kereta api hidup apa mati? Mati, saudara-saudara. Keluar dia 100.000, aturan ketabrak kereta api, enggak ketabrak kereta api, ketabrak mobil-mobilan yang seperti kereta api. Ketabraknya sama, tapi plastik. Mati kagak? Berkah sedekah. Itu hari dituliskan dia bakal berantem sama istri, malah jadi saling mencinta. Berkah sedekah. Itu hari tertulis bakal masuk rampok ke rumahnya malam hari, sore dia sedekah, diserap oleh Allah SWT. Nggak jadi, yang datang malah Habib Ali. Berkah apa? Berkah sedekah. Ditulis ente bakal susah dikubur, berkah sedekah senang dikubur. Begitu. Jadi mungkin diganti oleh Allah, ya. Jadi ganjaran yang kita menginginkan itu diganti oleh Allah. Nah, saudara-saudara, untuk mengetahui macam-macam ini semua adanya di majelis ilmu. Makanya kita jangan malas-malas ke majelis ilmu. Ya, jangan kebaketan 3 bulan sekali, udah lupa dong saudara 3 bulan sekali majelis ilmu. Jangan. Seminggu sekali, itu enak betul. Ya, tiap hari sih anak madrasah dah, kita nggak bisa. Telat-telatnya 2 minggu, 3 minggu. Kalau kelamaan lupa saudara. Ya. Yang alim aja lupa, apalagi yang bodoh, ya. Nah, jadi sekali lagi saudara-saudara, mari hadiri majelis-majelis ilmu, terutama sekarang nih.
Ya, yang Nabi bilang dalam makna sebuah hadis, bakal datang suatu zaman yang penuh dengan fitnah. Khada'atun. Ya. Yukadzabus shadiq wa yusaddiqul kadzib. Yusaddiqul kadzib. Di zaman itu yang bohong dibilang benar, yang benar dibilang bohong. Yang amanat dibilang hianat, yang hianat dibilang amanat. Dan banyak orang yang berbicara bukan faknya. Orang bicara tapi dia bodoh dari pembicaraannya. Udah ada belum? Sudah ada belum? Ada. Yang benar dibohongin, yang salah dibetulin. Yang hianat dibilang jujur, yang jujur dibilang pengkhianat sekarang. Ini zaman fitnah. Obatnya apa? Dan banyak orang yang ngomong, nggak ngerti itu dia yang ngomongin apa. Kufur dia nggak tahu. Yang dia omongin kufur dia nggak tahu. Banyak yang begitu. Yang tikuna fi arwaibidah, kata Nabi. Di zaman itu yang tampil di depan orang bukan ahlinya. Banyak saudara-saudara. Nah kalau sudah begini, kemana? Larinya ke sini, ke majelis ilmu, ke majelis, ke para habaib yang benar, yang lurus. Ya, kalau habibnya nggak lurus jangan diikutin, biarin habibnya sih. Lain lagi soalnya urusan habib, mau urusan soal lurus. Ya, cari yang lurus, yang benar. Ahlus sunnah wal jamaah, ngajarnya benar, bagus, masuk akal kita. Duduk, ikuti. Mudah-mudahan kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Nah kalau sudah punya ilmu kayak orang jago saudara. Kalau sudah punya ilmu karena sudah tahu caranya semua. Ilmu itu kan cara. Aturan mesti kita tahu dengan ilmu. Makanya sekali lagi hadirilah majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah inayah bisa selalu hadir majelis-majelis ilmu. Di mana aja di sini kan di tempat Bapak di tempat jauh. Bismillah. Yang penting majelis ilmu yang benar. Ya.